Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital, mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok semester 5. Pada kuliah kali ini kita akan membahas topik perkuliahan perencanaan permintaan. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Perencanaan permintaan dalam rantai pasokan. Perencanaan permintaan merupakan salah satu elemen kunci dalam proses Sales and Operation Planning atau SNOP, yang memainkan peran penting dalam menggambarkan keberhasilan rantai pasokan suatu organisasi. Pada dasarnya, perencanaan permintaan melibatkan langkah-langkah analisis yang teliti untuk meramalkan dengan tepat seberapa besar permintaan konsumen akan suatu produk atau layanan di masa depan. Berikut ini adalah eksplorasi lebih detail mengenai peran dan elemen utama dari perencanaan permintaan. Yang pertama adalah analisis data dan tren historis. Proses dimulai dengan mengumpulkan data dan menganalisis data historis penjualan. Melihat data lampau atau melihat ke belakang membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola, seperti musiman atau perubahan tren pasar seiring waktu. Analisis data ini memberikan dasar yang kokoh untuk memahami perilaku konsumen. Kedua adalah intelijen pasar. Lebih dari sekedar data historis, perencanaan permintaan juga melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi pasar saat ini dan masa depan. Faktor-faktor seperti perubahan perilaku konsumen, tren industri, dan faktor-faktor eksternal lainnya harus dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah kolaborasi tim penjualan. Kolaborasi antara perencanaan permintaan dan tim penjualan adalah elemen krusial. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa wawasan dari lapangan, umpan balik, pelanggan, dan perubahan dalam kebutuhan pasar dapat diakomodasi dalam perkiraan permintaan. Yang keempat adalah model peramalan. Perencanaan permintaan melibatkan penggunaan model peramalan atau forecasting model untuk memprediksi permintaan di masa depan, mulai dari analisis time series hingga teknik-teknik machine learning. Pemilihan model bergantung pada karakteristik produk industri dan ketersediaan data. Yang kelima adalah perencanaan permintaan terpadu. Sukses dalam perencanaan permintaan melibatkan integrasi data dan informasi dari berbagai departemen. Ini mencakup data dari penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan.
Proses perencanaan permintaan yang terpadu memungkinkan organisasi merespon secara efektif terhadap fluktuasi pasar. Yang keenam adalah manajemen perubahan. Rantai pasokan selalu berfluktuasi. Oleh karena itu, perencanaan permintaan juga harus mampu mengelola perubahan dalam kebutuhan pasar, perubahan kebijakan, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan. Ketangguhan untuk beradaptasi menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar. Yang ketujuh adalah analisis sensitivitas. Seiring dengan perubahan yang mungkin terjadi, perencanaan permintaan juga melibatkan analisis sensitivitas. Ini termasuk pengembangan skenario alternatif untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan dalam variabel tertentu dapat mempengaruhi pikiran, permintaan, dan membantu dalam persiapan terhadap ketidakpastian. Yang kedelapan adalah pemantauan kinerja dan koreksi. Setelah merencanakan permintaan, langkah selanjutnya adalah memantau kinerja seiring waktu. Melibatkan koreksi segera ketika ada perbedaan antara perkiraan dan kinerja aktual, memastikan rencana tetap relevan dan kuat. Yang kesembilan adalah teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi seperti perangkat lunak, perencanaan rantai pasokan canggih ya. Jadi sekarang sudah ada perangkat lunak untuk perencanaan rantai pasokan yang canggih, yaitu biasa disebut dengan Advanced Forecasting Model, dapat memperkuat proses perencanaan permintaan. Ini termasuk kecerdasan buatan atau AI, analisis big data, dan platform kolaborasi yang mendukung keputusan yang lebih cerdas dan responsif. Yang ke-10 adalah keterlibatan pelanggan. Terakhir, memahami kebutuhan pelanggan dan mendengarkan umpan balik adalah elemen kunci perencanaan permintaan. Membangun keterlibatan pelanggan memastikan bahwa rencana tidak hanya didasarkan pada data historis, tetapi juga menggambarkan perubahan dalam preferensi dan harapan pelanggan. Dalam rangkaian rantai pasokan yang kompleks, perencanaan permintaan bukan hanya tugas penentu, melainkan fondasi yang memungkinkan organisasi untuk menjadi responsif, efisien, dan terus beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang tidak terhindarkan. Perencanaan SNOP bertindak sebagai jembatan antara permintaan pelanggan yang diantisipasi dan kemampuan produksi serta distribusi sesuai atau suatu organisasi. Aspek strategis manajemen rantai pasokan ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan bahwa produk yang tepat diproduksi dan tersedia pada waktu yang tepat
dan jumlah yang sesuai. Berikut ini adalah beberapa peran dan aspek utama dalam perencanaan pasokan. Aspek yang pertama yaitu penilaian kapasitas. Proses perencanaan pasokan dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan pemahaman tentang batasan dan kemampuan fasilitas produksi, peralatan, dan tenaga kerja. Kendala kapasitas dapat berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan. Elemen kedua adalah penjadwalan produksi. Setelah kapasitas ditentukan, perencanaan pasokan melibatkan pembuatan jadwal produksi yang efisien. Jadwal ini mendetailkan kapan dan seberapa banyak setiap produk harus diproduksi. Penjadwalan produksi yang efisien dapat mengurangi waktu tunggu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menyumbang pada efektivitas dan efisiensi biaya. Aspek atau elemen yang ketiga adalah pengadaan bahan baku. Bagian integral dari perencanaan pasokan adalah memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan tepat waktu. Perencanaan pasokan berhubungan erat dengan tim pengadaan untuk mengembangkan rantai pasokan yang efisien dan dapat diandalkan, termasuk mempertimbangkan waktu pengiriman, kendala pemasok, dan pertumbuhan biaya. Elemen keempat adalah manajemen waktu pemrosesan. Pengelolaan waktu pemrosesan adalah hal penting dalam perencanaan pasokan. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari persiapan bahan baku hingga produksi akhir dan distribusi. Mengurangi waktu pemrosesan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas rantai pasokan. Yang kelima adalah manajemen persediaan. Perencanaan pasokan juga terkait erat dengan manajemen persediaan. Ini mencakup pengoptimalan tingkat persediaan untuk mencapai keseimbangan antara memastikan ketersediaan produk dan mengurangi biaya penyimpanan. Persediaan cadangan seringkali diperhitungkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam rantai pasokan, khususnya rantai pasokan bahan baku. Yang keenam adalah manajemen lead time. Mengelola waktu pemrosesan dan lead time adalah elemen penting dalam perencanaan pasokan. Ini melibatkan pemahaman terhadap waktu yang diperlukan untuk mendapatkan bahan baku, menyelesaikan produksi, dan mendistribusikan produk ke pelanggan. Manajemen lead time yang baik dapat meningkatkan ketanggapan rantai pasokan terhadap perubahan permintaan. Nomor 7 adalah manajemen persediaan darurat.
Pencapaian pasokan sering melibatkan manajemen persediaan darurat atau buffer. Ini mencakup penyimpanan sejumlah persediaan tambahan untuk mengatasi perubahan mendadak dalam permintaan atau ketidakpastian dalam rantai pasokan. Nomor 8 adalah optimasi sumber daya. Perencanaan pasokan bukan hanya tentang memenuhi permintaan, tetapi juga tentang melakukan hal tersebut dengan cara yang paling efisien dari segi sumber daya. Ini melibatkan pengoptimalan penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan energi untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sembilan adalah integrasi dengan perencanaan permintaan. Kolaborasi erat dengan perencanaan permintaan adalah esensial. Perencanaan pasokan harus selaras dengan perkiraan permintaan yang dihasilkan oleh tim perencanaan permintaan untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pembahasan berikutnya adalah manfaat perencanaan dan peramalan permintaan. Demi memenuhi permintaan pelanggan dan tetap kompetitif, pebisnis harus meningkatkan efisiensi, akurasi dalam perencanaan persediaan, dan kapasitas peramalan permintaan. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi berjalan lancar, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi akurat tentang manajemen inventaris, hubungan pemasok, dan strategi pemasaran. Supaya lebih jelas, berikut 5 manfaat perencanaan dan peramalan permintaan bisnis. Poin pertama, keakuratan makin meningkat. Alhasil, akses ke data terkini mengenai kinerja penjualan sebelumnya, ketersediaan pemasok, dan tren pelanggan dapat membantu pebisnis membuat keputusan lebih baik mengenai persyaratan inventaris. Manfaat yang kedua adalah hitung perkiraan permintaan dan kebutuhan pelanggan di masa depan dapat dilakukan secara akurat. Hal ini efektif mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan produksi, serta mampu meningkatkan penghematan biaya produksi dan kepuasan pelanggan. Manfaat yang ketiga, peningkatan produktivitas pemrosesan data yang cepat juga memungkinkan bisnis lebih mudah merespon perubahan di pasar maupun persyaratan dari pelanggan. Berbekal hal ini, karyawan tidak perlu menghitung perkiraan secara manual dan memeriksa berbagai data sebelum mengambil keputusan. Manfaat keempat adalah skalabilitas proses otomatis memungkinkan bisnis melakukan penambahan maupun pengurangan operasional. Hal ini memungkinkan pebisnis merespon perubahan kondisi pasar tanpa harus membeli peralatan baru dan mempekerjakan karyawan tambahan.
Dan manfaat poin kelima adalah visibilitas yang baik memudahkan pebisnis memahami tren pasar dan lebih mudah menjaga inventaris di seluruh gudang, saluran distribusi, lokasi pelanggan, dan stok produksi. Itulah manfaat daripada perencanaan permintaan. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah kendala saat mengoptimalkan rantai pasokan. Ini adalah kendala-kendala yang mungkin akan timbul saat kita melakukan optimalisasi rantai pasok. Tanpa alat dan solusi tepat, manajemen dan optimalisasi rantai pasokan bisa menjadi masalah yang sulit dan kompleks. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak bisnis menghadapi kesulitan dan mengalami kerugian besar hingga gulung tikar. Adapun kendala-kendala yang mungkin timbul pada proses perencanaan permintaan adalah antara lain: poin pertama, kurangnya perencanaan yang tepat. Poin kedua, tidak memperhitungkan variasi musiman, padahal pasar berfluktuasi sepanjang tahun. Poin ketiga, kurangnya otomasi untuk merampingkan kegiatan operasional dan memastikan proses berjalan lancar tanpa campur tangan manusia. Poin yang keempat adalah visibilitas dan komunikasi yang buruk dengan pemasok. Dan poin terakhir, mengabaikan solusi teknologi. Kadang-kadang banyak pebisnis enggan untuk berganti teknologi karena berbagai pertimbangan, diantaranya adalah investasi yang besar dan kekhawatiran terhadap karyawan yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Pembahasan yang terakhir adalah cara meningkatkan strategi peramalan. Mengingat permintaan dan peramalan permintaan bisnis sangat penting untuk menunjang rantai pasokan, pertimbangkan sejumlah cara meningkatkan strategi peramalan yang efisien sebagai berikut. Poin pertama, buat prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai prediksi permintaan di masa depan. Poin yang kedua, menganalisis serta mengevaluasi data penjualan dan pasar sebelum dapat memberikan masukan yang berguna untuk memahami perilaku pelanggan maupun tren permintaan terkini maupun di masa yang akan datang. Meningkatkan aliran data dengan memanfaatkan algoritma. Cara ini sangat bagus untuk menganalisis banyak data dalam waktu relatif singkat. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang, digitalisasi, itu kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa lepas dari teknologi digital, di mana di dalam teknologi digital pasti akan berbicara tentang algoritma. Poin berikutnya adalah mengawasi perubahan di pasar untuk memastikan bisnis tetap dapat bersaing dengan kompetitor. Poin berikutnya, menguji berbagai skenario perkiraan untuk menemukan masalah tak terduga
dan mengantisipasinya dengan strategi terbaik. Kesimpulannya, menggunakan peramalan dan perencanaan dapat menjaga rantai pasokan secara berkelanjutan. Pebisnis juga bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pesaing. Namun perlu diingat bahwa manajemen rantai pasokan bergantung pada kemampuan pebisnis mengatasi perubahan pasar. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah sesi 7 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat kepada para mahasiswa dan juga para pemirsa viewer channel saya ini. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas bersama kesempatan ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar di channel saya ini, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.